Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Nur Hayati dengan nomor pokok mahasiswa 102222011 dari kelas C1 Akuntansi. Kali ini saya akan membuat video lagi untuk penugasan sistem transaksi keuangan digital pertemuan 7. Pada pertemuan 7 membahas materi mengenai Artificial Intelligence atau AI atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Sejarah singkat mengenai kecerdasan buatan. Pada tahun 1950-an, Alan Turing adalah seorang pionir AI dalam ahli matematika Inggris melakukan percobaan Turing atau Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Lalu Turing beranggapan bahwa mesin bisa cerdas seperti layaknya manusia. Namun di awal abad 20, seorang penemu Spanyol, Torres Y. Qvendo, membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Selanjutnya ada definisi cerdas. Apa sih itu cerdas? Kadang kita keliru definisi antara cerdas, pintar, dan bijak. Kadang semua orang berpikiran kalau cerdas, pintar, dan bijak itu adalah salah satu teori dengan bahasa yang sama dan definisi yang sama. Padahal definisi dari masing-masing tersebut itu berbeda. Seperti di sini ada definisi cerdas. Cerdas itu kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan cepat dan tepat. Lalu perilaku cerdas dapat ditandai atau diperoleh dengan belajar atau mengerti dari pengalaman serta memecahkan hal yang bersifat mendua atau kontradiktif. Sebelumnya kita udah mengetahui definisi dari cerdas atau kecerdasan buatan atau nama lain dari AI. Di sini ada definisi AI menurut para ahli. Pertama ada menurut Superman pada tahun 1991, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan subbidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Namun, menurut Bapak Rich and Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut teman-teman, mana yang lebih tepat atau kalian setuju mengenai definisi AI? Kalian boleh komen ya di bawah ini. Selanjutnya ada perbedaan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan atau AI. Teman-teman ada yang bingung nggak sih kayak apa sih emang bedanya kecerdasan alami atau kecerdasan buatan? Alami itu kayak gimana ya? Alami kan dari lahir, kalau buatan itu kan buatan manusia. Atau banyak yang bertanya-tanya. Di sini aku akan menjelaskan sedikit perbedaan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Pertama, kecerdasan alami. Yang pertama, cepat mengalami perubahan bersifat lebih kreatif. Jadi kadang pemikiran manusia itu nggak bisa kita kontrol ya, atau kalian nggak bisa mengontrol pemikiran kalian sendiri, kadang labil dalam pemikiran sesuatu, dan kadang lebih kreatif dari apa yang diciptakan oleh kepintaran komputer atau Google. Kedua, tidak mudah diduplikasi dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Yang ketiga, lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sama, sangat lama. Selanjutnya, kecerdasan buatan. Pertama, kecerdasan buatan itu bersifat konsisten dan menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Jadi karena udah terangsang dan terstruktur, jadi pemikiran dari kecerdasan buatan itu ya konsisten, beda halnya dengan kecerdasan alami. Lalu yang kedua ada dapat didokumentasi dengan secara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Lalu yang ketiga dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat. Kalau untuk kecerdasan alami kan kita perlu waktu kan untuk mengerjakan sesuatu karena kita perlu berpikir untuk menyelesaikan apa yang sedang kita pikirkan. Sementara kalau kita menggunakan kecerdasan buatan, kita tinggal ngeklik aja soal yang kita ingin kerjakan. Kecerdasan buatan bisa langsung mengeluarkan jawabannya tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya aplikasi-aplikasi AI.
ada aplikasi apa saja sih di AI? Pertama ada sistem pakar atau expert system. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Selanjutnya, aplikasi kedua ada pengelolaan bahasa alami atau Natural Language Processing. Dengan pengelolaan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, ada aplikasi pengenalan ucapan atau speech recognition. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Selanjutnya ada tujuan dari kecerdasan buatan. Tujuan utama yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Jadi, lebih gampang diaplikasikannya. Setara lah dengan pemikiran manusia walaupun ada beberapa hal yang membedakannya. Lalu yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, itu tujuan secara ilmiah. Lalu yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Itu tujuan untuk entrepreneurial. Tadi kita sudah mengetahui definisi dari AI atau kecerdasan buatan, terus perbedaannya kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami apa, serta tujuan dari kecerdasan buatan. Di sini ada kelebihan kecerdasan buatan. Pertama, lebih bersifat permanen. Kok lebih permanen sih? Ya iya, karena sudah tersimpan jawabannya, jadi tidak berubah-ubah. Beda dengan pemikiran manusia. Kadang seminggu ini pemikiran manusia mengenai definisi sesuatu tuh seperti ini. Di hari selanjutnya bisa aja berbeda karena pemikiran manusia itu kita nggak bisa mengontrol. Sementara kalau kecerdasan buatan itu ada sistem yang mengontrolnya. Lalu yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Kenapa mudah diduplikasi? Karena sudah ada di dalam data komputernya, tinggal kita copy paste dan kita sebarkan jika kita ingin memberikan informasi mengenai sesuatu lewat kecerdasan buatan. Lalu lebih murah. Kok lebih murah sih? Ya karena lebih simpel, murah, menghemat waktu, dan lain-lain. Serta bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Nah, tadi kita udah mengetahui kan kelebihan dari kecerdasan buatan. Kali ini ada kelebihan dari kecerdasan alami. Yang pertama, kreatif. Kok kreatif sih? Karena manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Lalu yang kedua ada memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input atau simbolik. Lalu yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Oke teman-teman, mungkin pembahasan yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang mengenakan di dalam hati. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.